Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Radia di channel gue Rats Radio. Sekarang pas gue tag video ini tanggal 19 Juni. Ada beberapa berita yang mau gue sampein. Pertama, ada dua rumor. Yang pertama adalah berita Jadwal Quansah ke Leverkusen dan Mark Guehi yang diminati oleh Liverpool FC. Berita lainnya adalah jadwal yang kemarin ya kalau nggak salah baru keluar untuk musim 2025-2026 dan informasi komunitas gua Gathering Reds Army LFC. Nah, kita mulai aja dari berita pertama. Rumor pertama yaitu Gerald Quansah ke Leverkusen. Dikutip dari Sky Sport, dikutip dari Lyle Thomas dari Sky Sport menyatakan bahwa Leverkusen secara aktif memantau keadaan Gerald Quansah. Sesuai dengan pernah diomongin dengan kita waktu dulu bahwa ada kemungkinan ini masih nyambung dengan berita dari Florian Wirtz yang dimana pada saat gua tag berita ini, gua tag video ini, Florian Wirtz bersiap untuk melakukan medical check. Nah, di beberapa video yang lainnya kita sempat membicarakan bahwa kemungkinan harga dari Florian Wirtz turun itu disebabkan dengan adanya akan terjadinya transfer dari Gerald Quansah ini. Kalau dikutip dari kicker.de atau memang itu dari web dari Jerman, bahwa Leverkusen memantau dua pemain yang diproyeksikan menggantikan Jonathan Tah yang dimain. Kita tahu Jonathan Tah pindah ke Bayern Munchen. Nah, Leverkusen sendiri itu mempunyai dua yang diproyeksikan pemain pengganti, yaitu Gerald Quansah dan Malik Thiaw dari AC Milan. Nah, tetapi yang berita yang beredar adalah Malik Thiaw ini baru hanya rumor, hanya sebatas rumor, belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Leverkusen. Sedangkan untuk Gerald Quansah sendiri itu sudah ada mulai pembicaraan dengan harga, untuk membicarakan harga. Nah, jika melihat dari berita yang kita baca dari kicker.de ini, harga Quansah itu bisa mencapai sekitar 30 juta pounds, di mana harga transfer ini merupakan memecahkan transfer untuk pemain belakang bagi Leverkusen, di mana terakhir dia membeli pemain belakang dengan harga yang cukup mahal adalah Odilon Kosonu sebesar 23 juta pound. Kita lihat bagaimana selanjutnya si cerita Gerald Quansah ini ya. Gerald Quansah ini memang salah satu home ground dari kita, pemain akademi dan pemain home ground. Oleh karena itu memang harganya emang cukup mahal, tapi kita lihat apakah Leverkusen serius untuk mendatangkan Gerald Quansah. Kita lihat selanjutnya. Berita kedua adalah untuk sebagai pengganti dari Gerald Quansah, Mark Guehi dari Crystal Palace. Di sini baru hari ini beritanya keluar, ya, informasi dari Dev Kop menyambung dari berita sebelumnya. Mark Guehi masuk menjadi shortlist di LFC sebagai pengganti Quansah untuk menambah kualitas pemain lini belakang, di mana kenaikan dari Gerald Quansah dan sebagai pelapis dari Ibu Konate. Nah, sama seperti Frimpong dan Quansah, bahwa Mark Guehi ini merupakan home ground player yang dimana yang kita tahu bahwa harga home ground player di Liga Inggris itu tidak murah, tetapi Mark Guehi ini mempunyai sisa kontrak sampai tahun depan, sehingga sekarang pilihan Crystal Palace adalah mereka bisa membujuk Mark Guehi bisa memperpanjang kontraknya atau menjualnya sekarang, karena musim depan ada kemungkinan bisa pergi dengan gratis jika tidak berhasil untuk diperpanjang kontraknya. Nah, apalagi Mark Guehi ini salah satu memang masuk timnas Inggris. Nah, diperkirakan harga
value-nya Mark Guehi sebesar 40 sampai 45 juta pounds, seperti hampir mirip dengan harga Milos Kerkez. Nah, tetapi jika dibandingkan dengan Jarell Quansah yang entah kenapa sebelum musim lalu Jarell Quansah itu salah satu yang menurut gua bisa step up dari akademi Liverpool, tetapi semenjak ditegur oleh Slot musim lalu langsung menurun jauh penampilannya sehingga musim ini dia tidak bisa kembali. Entah memang kualitasnya hanya mentok di situ atau memang ada masalah mental yang tidak bisa dihadapi oleh Quansah. Kita lihat apakah Mark Guehi ini bisa cukup baik. Tapi seharusnya jika di Crystal Palace dia merupakan pemain utama, pemain reguler di tim utamanya, maka harusnya Mark Guehi ini menjadi penambah kualitas di lini belakang dan kenaikan upgrade dari Jarell Quansah sebagai pelapis dari Ibu Konate dan Virgil van Dijk. Terlebih Ibu Konate juga di musim lalu banyak cedera, kemungkinan Mark Guehi bisa step up untuk menggantikan Ibu Konate. Yang kita khawatirkan adalah di video 2 hari yang lalu gue juga sempat cerita soal kekhawatiran Liverpool akan pergi Ibu Konate dengan cara yang sama dengan Trent Alexander-Arnold. Kita harap sih tidak terjadi, tetapi jika pun terjadi Liverpool harus cepat mengambil langkah. Mark Guehi ini salah satunya dengan harapan bisa tampil dengan baik. Kita lihat saja gimana kelanjutannya. Dan satu lagi, ternyata Chelsea itu masih mempunyai 20% sell on clause di Mark Guehi ini. Jadi memang sepertinya Palace tidak akan melepas Guehi dengan murah. Wajar memang pemain home ground, bukan wajar maksudnya, pemain home ground Inggris itu memang jadi overpriced, jadi mahal karena memang dibutuhkan untuk memenuhi kuota home ground. Jadi pasti pemain-pemain Inggris ini cenderung harganya lebih mahal walaupun kualitasnya ya biasa aja. Tapi sebagai pelapis dari Konate dan Van Dijk, walaupun dengan harga yang 40 sampai 45 juta pounds sesuai berita, kita harap sih menjadi pelapis yang sepadan atau setidaknya pengganti jika ada salah satu Van Dijk atau Konate cedera. Lanjut ke berita. Nah, di berita bahwa jadwal dari pertandingan Liverpool sudah keluar kemarin lusa, gue lupa. Jadi kita di 2025-2026 ini dimulai dengan pertandingan home dengan melawan Bournemouth. Bournemouth sendiri kita tahu itu adalah klubnya Kerkez. Jika memang benar Kerkez jadi ke Liverpool, maka dia akan di pertandingan perdana atau mungkin berkesempatan debut untuk melawan klubnya sendiri, mantan klubnya itu. Nah, tetapi karena main di Anfield, kemungkinan tekanan untuk Kerkez lebih cenderung tidak terlalu keras gitu. Jadi agak lebih tenang. Nah, pertandingan keduanya itu dilanjut away ke Newcastle. Ini agak ngayal sih sebenarnya. Belum ada berita yang konkretnya sebenarnya, tapi mulai ada gosip-gosip bahwa Liverpool akan mengincar Isak. Tapi kemungkinan sampai saat ini karena belum ada berita dari manapun, kemungkinan itu baru hanya sebatas angan-angan. Tapi kalau memang betul, walaupun gua sendiri pun sanksi bahwa karena kita sudah mengeluarkan untuk worth 100 juta pound sterling lebih, dengan harga Isak yang lebih dari 100 juta, jika tidak ada penjualan yang signifikan yang besar,
kemungkinan transfer ini pun agak-agak sulit karena Newcastle bukan klub yang butuh uang, dikarenakan backup dari Newcastle itu dari Saudi, kita tahu juga. Dan sepengetahuan gua kayaknya ya, mungkin boleh dikoreksi jika salah. Kalau Newcastle ini sudah tidak ada masalah PSR ya. Jadi tidak harus menjual pemain, tapi gue juga nggak tahu, mungkin kalau memang dia masih ada sangkutan untuk menyelesaikan PSR-nya, kemungkinan dia harus melepas pemain besarnya, tapi harusnya sih tidak sih kalau yang gue tahu ya, tapi gue nggak tahu jika memang masih ada masalah PSR. Nah, yang terus pertandingan ketiga adalah melawan Arsenal, tetapi di home, di Anfield. Gua berharap sih pertandingan di home ini banyak bisa dimanfaatkan, bisa sangat-sangat dimanfaatkan. Kenapa gue bahas soal fixtures ini, jadwal ini? Banyak gue baca fanbase luar menyatakan bahwa Liverpool itu banyak seperti diuntungkan dalam mendapatkan jadwal ini, tetapi jika kita lihat dari 3 pertandingan, 2 pertandingan melawan tim 5 besar di Premier League, ya sebenarnya ya sah-sah saja sih mereka menganggap begitu, karena memang bukan Liverpool juga. Jika memang Liverpool dianggap mendapatkan jadwal yang mudah, tapi kan musim berjalan panjang, bukan hanya di depan. Jika memang mereka menganggap Liverpool mendapatkan start yang mudah, timnya mereka pun sebenarnya bisa mengejar di fixture selanjutnya. Nah, untuk berita terakhir, ini support untuk teman-teman gue di Reds Army LFC. Mereka akan melakukan gathering yang ke-14 di Esteller 77 Aditya Warman Blok M jam 12 sampai jam 6 sore. Di sana akan ada bazar, talk show, door prize dengan harga tiket masuk Rp85.000. Sudah mendapatkan makan, minum, souvenir, dan kupon door prize. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengenal, yang suka jersey Liverpool original, yang ingin mengenal soal jersey Liverpool original, silahkan datang di tanggal 5 Juli 2025 di gatheringnya Liverpool Reds Army LFC di Esteller 77. Di sana bakal banyak kolektor dan mencari sepengalaman gua, jika pengen damai jersey murah original. Nah, biasanya banyak tuh di bazar. Jadi range-nya itu memang dari yang harga biasanya bisa dari 200.000 sampai 1 juta atau 2 juta, itu pasti ada. Tetapi biasanya kalau memang baru memulai misalnya untuk nonbar atau buat jalan, boleh mampir. Nah, harganya gue ulang lagi, harganya 85.000, sudah dapat makan, minum, souvenir, dan kupon door prize. Sedihnya gue nggak bisa hadir ke sana. Gue support teman-teman gue untuk agar sukses acara-acaranya, dan insya Allah bisa ketemu di lain kesempatan. Untuk info lebih lanjut bisa langsung main ke IG-nya langsung di Reds Army LFC. Oke, sekian info untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, mohon di like, subscribe ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.